Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 6. Sebenarnya lah, Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles kemudian mempersiapkan kuda-kuda mereka. Meskipun letak padepokan itu tidak jauh sekali dari tempat tinggal Ki Ajar yang tersembunyi, tetapi berkuda mereka akan nampak lebih mapan. Di keesokan harinya dua orang berkuda telah meninggalkan halaman rumah Ki Ajar Pangukan. Mereka harus menyusup melalui jalan yang khusus. Sedikit melingkar-lingkar untuk dapat keluar dari tempat yang tersembunyi itu. Baru kemudian mereka turun ke jalan dan melarikan kuda mereka memanjat kaki Gunung Lawu. Keduanya telah sepakat untuk mengaku sebagai pedagang yang mencari barang dagangan di daerah yang semula dipisahkan oleh hutan Jatimalang itu. Keduanya dengan tekad bulat menuju ke sebuah padepokan yang tidak mereka kenal sebelumnya, padepokan yang seakan-akan berdiri di belakang kabut sehingga yang nampak hanyalah bayangannya saja. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles memang sudah bertekad untuk melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Mereka dengan tabah akan menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin kita akan ditangkap dan dibantai di dalam padepokan yang berisi orang-orang dari aliran hitam itu, berkata Ki Lemah Teles. Atau kita akan diserahkan sebagai korban kepada iblis sebagaimana anak binatang yang diletakkan di alas seonggok kayu kering dan kemudian mereka nyalakan, sehingga kita akan terbakar hidup-hidup, sahut Ki Sambipitu. Ki Lemah Teles tertawa. Katanya. Tetapi sebelumnya kita tentu akan dipelihara sebaik-baiknya sampai saatnya purnama naik. Bukankah korban itu hanya diberikan setiap bulan purnama penuh? Ki Sambipitu pun tertawa. Katanya. Bukankah itu lebih baik daripada kita saling membunuh di antara kita sendiri? Jika kita mati di padepokan orang berilmu hitam itu, rasa-rasanya kematian kita ada juga gunanya, meskipun hanya sedikit. Ki Lemah Teles segera memotongnya. Cukup. Cukup. Kau hanya akan mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan dan bahkan pantas dikasihani. Tetapi jangan mengira bahwa kelak aku mengurungkan tantanganku untuk berperang tanding. Bukan hanya kau, tetapi orang-orang yang telah membuat hidupku kesepian. Tetapi Ki Sambipitu tertawa pula. Katanya. Apakah kita masih akan dapat keluar dari padepokan itu? Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, aku akan menantang pemimpin padepokan itu untuk berperang tanding. Orang itu harus tahu, siapakah Ki Lemah Teles. Bukankah kita tidak akan menunjukkan sikap permusuhan? Kita memang tidak. Tetapi jika mereka memaksakan permusuhan itu, apa boleh buat? Ki Sambipitu tidak menjawab. Sementara itu, keduanya menjadi semakin dekat dengan padepokan yang belum mereka kenal itu. Sejak hutan Jatimalang dibuka, maka orang-orang yang belum dikenal, memang sering melintasi jalan-jalan di kaki Gunung Lawu itu. Hubungan antara dua lingkungan sebelah menyebelah hutan Jatimalang itu berjalan semakin lama semakin ramai. Namun perkembangan ilmu hitam itu membuat beberapa daerah yang terpengaruh menjadi agak tertutup kembali. Tetapi ketika dua orang berkuda lewat di jalan-jalan pedukuhan, orang-orang yang melihat mereka tidak terlalu banyak memperhatikan. Mereka memang sudah mengira bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang ingin melihat-lihat lingkungan di belakang hutan Jatimalang sebagaimana sering terjadi sebelumnya. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles pun memanjat terus menuju ke padepokan dari sebuah perguruan yang melandasi ajarannya dengan ilmu hitam. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles itu pun menjadi semakin dekat dengan padepokan yang mereka tuju. Mereka telah berada di jalan yang langsung menuju ke pintu gerbang padepokan yang berdinding kayu-kayu utuh bulat yang dirangkai berjajar rapat. Sebuah padepokan yang terhitung besar, desis Ki Sambipitu. Bukan besar. Yang jelas kita lihat, padepokan ini cukup luas. Agaknya di dalamnya terdapat bangunan-bangunan besar dan kecil bagi para penghuninya, sahut Ki Lemah Teles. Ki Sambipitu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, marilah. Kita sudah bertekad untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah, kedua orang itu pun langsung melarikan kudanya ke pintu regol padepokan yang tertutup. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles menghentikan kuda mereka di depan regol. Mereka melihat pada pintu regol, sebuah lubang yang kemudian telah dibuka dari dalam. Dari lubang itu, Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles melihat wajah seseorang yang nampaknya memang garang sekali. Seorang yang bermata tajam dan berkumis tebal.
Kisambi Pitu yang tepat berada di muka lubang itu pun mengangguk sambil tersenyum. Katanya, "Selamat pagi Kisanak." Orang yang berada di belakang pintu itu bertanya dengan nada berat. "Siapakah kalian dan untuk apa kalian kemari?" "Kami datang dari seberang hutan Jatimalang, Kisanak. Kami ingin berkenalan dengan penghuni padepokan ini," jawab Kisambi Pitu. Wajah orang itu nampak berkerut. Dipandanginya Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles berganti-ganti. Namun kemudian katanya, "Pergilah. Kami tidak memerlukan kalian." "Mungkin kalian memang tidak memerlukan kami, Kisanak." "Mungkin kamilah yang memerlukan kalian," jawab Kisambi Pitu. "Itu urusan kalian," sahut orang itu, "tetapi pergilah." "Maaf Kisanak. Kami ingin berbicara serba sedikit." "Mungkin kita dapat membuat hubungan yang saling menguntungkan," berkata Kisambi Pitu. "Tidak," jawab orang itu. "Kami tidak membuat hubungan dengan siapapun yang belum kami kenal." "Kita dapat memperkenalkan diri," jawab Kisambi Pitu. Tetapi orang itu justru membentak. "Cukup. Pergilah, atau kami akan mengusir kalian." Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles saling berpandangan sejenak. Namun Ki Lemah Teleslah yang kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita mencoba untuk berbicara dan menjajaki segala kemungkinan?" "Sudahlah. Pergilah. Aku menjadi muak melihat wajah kalian berdua." Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles menjadi kehilangan harapan. Meskipun demikian, keduanya tidak segera pergi sehingga orang di belakang pintu gerbang itu membentak. "Cepat, pergi, apalagi yang kalian tunggu?" Ketika keduanya benar-benar akan meninggalkan tempat itu, maka tiba-tiba saja terdengar suara di dalam. "Ada apa?" "Dua orang yang ingin masuk ke padepokan ini, Kiai." "Untuk apa?" bertanya suara itu. "Tidak jelas. Mereka hanya menyebutkan, ingin membuat hubungan dengan kita di sini." "Hubungan apa?" bertanya suara itu. "Juga tidak jelas," jawab orang yang berkumis tebal itu. Namun Kisambi Pitu mempergunakan kesempatan itu. Katanya hampir berteriak. "Kami ingin membuat hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak." Sejenak suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Buka pintu gerbangnya. Biarlah dua orang itu masuk." Orang yang wajahnya nampak dari lubang pintu gerbang yang masih terbuka itu nampak ragu-ragu. Tetapi suara di dalam itu berkata sekali lagi, "Buka pintu gerbang. Aku ingin bertemu dengan mereka." Tidak terdengar jawaban. Namun sejenak kemudian, terdengar selarak pintu yang berat itu terangkat. Kemudian, perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles terkejut. Ternyata di belakang pintu itu berdiri beberapa orang yang bersenjata telanjang. Kemudian seorang lagi yang berdiri terpisah. Pakaiannya nampaknya agak berbeda dengan yang lain. Warna pakaiannya lebih cerah dan penampilannya pun nampak lebih rapi dan bersih. Meskipun demikian laki-laki itu nampak tidak muda lagi meskipun belum setua Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles. "Marilah Kisanak," berkata orang itu sambil tersenyum, "aku merasa mendapat kehormatan, karena Kisanak bersedia singgah di padepokan yang tidak berarti ini." "Terima kasih atas perkenan Kisanak, menerima kami berdua," jawab Kisambi Pitu. Orang yang berpakaian rapi itu pun kemudian telah mempersilahkan Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles untuk naik ke pendapa. Dengan ramah orang berpakaian rapi itu pun kemudian telah mengucapkan selamat datang kepada kedua orang tamunya. "Kami jarang sekali mendapat kunjungan orang lain," berkata orang berpakaian rapi itu, "sehingga karena itu, maka orang-orangku menjadi sulit untuk bergaul. Tetapi kunjungan kalian berdua akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi padepokan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik ini," berkata Ki Lemah Teles kemudian. "Tetapi, jika aku boleh mengetahui, apakah keperluan Kisanak berdua ini sebenarnya?" bertanya orang itu. "Sudah aku katakan, kami sebenarnya sedang mencari hubungan dagang dengan penghuni di belakang hutan Jatimalang ini." "Di belakang? Kemana sebenarnya hutan itu menghadap?" bertanya orang berpakaian rapi itu. "Maksudku, mereka yang tinggal di kaki Gunung Lawu yang dibatasi oleh hutan Jatimalang." "Maaf, orang-orang di seberang hutan itu menyebut daerah ini, di belakang hutan Jatimalang." Orang itu tertawa. Katanya, "Sebenarnya bagi kami memang tidak ada bedanya.
Sebutan apapun dapat kami terima asal sebutan itu menunjuk dengan jelas. Orang itu berhenti sejenak. Lalu, dagang apakah yang Kisanak jalankan sekarang? Apa saja, jawab Kisambipitu, tetapi yang terutama adalah hasil bumi dan kerajinan tangan. Aku dengar di daerah ini terdapat kelebihan bahan, pangan padi, jagung dan ketan. Tetapi kami juga ingin membeli gerabah dalam jumlah yang besar. Orang itu tertawa pendek. Katanya, jika demikian, kenapa kalian pergi ke sebuah padepokan? Biasanya padepokan mempunyai tanah yang luas digarap oleh para cantrik, sehingga kadang-kadang hasilnya cukup melimpah dan berlebihan. Demikian pula para cantrik sering membuat benda-benda lain yang menjadi kebutuhan sehari-hari apapun wujudnya. Mungkin barang-barang kerajinan dari bambu atau dari kayu atau gerabah atau apapun. Orang yang berpakaian rapi itu ternyata seorang yang berhati terbuka. Ia banyak tertawa dan mengatakan apa yang dipikirkan. Kisanak berdua, berkata orang itu kemudian, aku tidak yakin kalian benar-benar seorang pedagang. Mungkin kalian berdua sedang bertualang, tetapi mungkin pula kalian memang ingin melihat apakah yang ada di belakang dinding padepokan ini. Tetapi itu bukan soal bagi kami, selama kalian tidak mengganggu semua kegiatan yang kami lakukan. Kisambipitu dan Ki Lemah Teles saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Lemah Teles itu pun berkata, Kisanak, kami benar-benar pedagang yang sedang mencari lubang-lubang kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan. Kami sedang menjajaki, apa yang dapat kami bawa dari daerah ini ke seberang hutan Jatimalang dan sebaliknya apa yang dapat kami bawa dari seberang hutan itu ke daerah ini. Orang itu masih saja tertawa. Namun tiba-tiba ia bertanya, siapakah nama kalian berdua? Namaku Sambipitu dan saudaraku ini dipanggil Ki Lemah Teles. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles, orang itu mengulang, nama yang baik. Tetapi kami juga belum mengetahui nama Kisanak, desis Ki Sambipitu. Namaku Gandawira. Tetapi orang lebih senang memanggilku Kiai Banyu Bening. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Ki Lemah Teles bertanya. Jadi, menurut Kiai, bagaimana sebaiknya kami memanggil? Kiai Gandawira atau Kiai Banyu Bening? Orang itu tertawa pula. Katanya, terserah Kisanak. Tetapi murid-muridku di padepokan ini memanggilku Kiai Banyu Bening. Bahkan orang-orang di sekitar padepokan ini juga memanggilku Kiai Banyu Bening. Maksud Kiai, orang-orang di sekitar padepokan ini juga berguru kepada Kiai. Ya. Tetapi itu terjadi begitu saja. Maksudku, bukan akulah yang memaksa mereka untuk mengikut aku, tetapi mereka sendiri berniat demikian. Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles itu pun mengangguk-angguk pula. Sementara Kiai Banyu Bening itu pun berkata, nah Kisanak, kalian telah melihat isi padepokan kami. Tetapi jika kalian benar-benar berdagang, tidak ada yang dapat kami perdagangan di sini. Maksudku, jika kami tidak dapat membeli hasil bumi atau hasil kerajinan, kami dapat menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh padepokan ini. Misalnya alat-alat pertanian atau barang-barang yang terbuat dari besi dan baja lainnya. Senjata misalnya. Kiai Banyu Bening mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia menggeleng. Katanya, sampai sekarang, kami dapat mencukupi kebutuhan kami sendiri. Tetapi aku tidak tahu kelak, jika padepokan kami ini berkembang. Mungkin kami memerlukan beberapa jenis senjata. Meskipun demikian, kami tidak akan membeli dari kalian. Kami dapat mengirim orang langsung ke seberang hutan Jatimalang untuk menghubungi beberapa orang pandai besi yang cakap. Dengan demikian, kami akan dapat membeli senjata dengan harga yang lebih murah. Jika kalian benar-benar pedagang, kalian tentu akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi Kiai Banyu Bening, sebaiknya kalian tidak membeli senjata kepada pandai besi. Kiai Banyu Bening harus berhubungan dengan seorang empu yang mampu membuat pusaka yang pantas bagi Kiai Banyu Bening dan murid-murid Kiai. Kiai Banyu Bening tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan ajari aku Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles. Aku memimpin padepokan bukannya baru sejak kemarin pagi. Tetapi sudah berpuluh tahun. Karena itu, aku tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Ki Sambipitu mengangguk-angguk. Sementara Ki Lemah Teles berkata, maafkan Kiai. Kami hanya bermaksud agar dagangan kami dapat laku. Nah, aku sudah memberi kesempatan kepada Kisanak berdua untuk memasuki padepokan kami.
Nampaknya tidak ada lagi yang akan kita bicarakan kemudian. Kami akan mempersilahkan Kisanak untuk meninggalkan padepokan ini. Baiklah Kiai, jawab Kisambi Pitu, kami mohon diri. Kesempatan seperti ini jarang sekali kami berikan kepada orang lain. Karena itu, kalian berdua tentu merasa beruntung dapat memasuki padepokan kami. Ya, jawab Ki Lemah Teles, kami memang merasa sangat beruntung. Nah, sekarang kami persilahkan kalian meninggalkan padepokan kami. Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun kemudian telah turun dari pendapa. Namun ketika mereka berada di halaman, mereka terhenti sejenak. Mereka tertarik pada sebuah bangunan yang menarik. Seperti yang pernah mereka lihat di padukuhan, sebuah bangunan batu yang ditata dengan baik. Lebih baik dan lebih besar dari bangunan serupa yang terdapat di padukuhan-padukuhan itu. Di bagian atasnya datar, sedangkan di empat sisinya terdapat tangga untuk naik. Di sebelah bangunan itu terdapat bangunan lain yang lebih tinggi. Namun yang menarik, di atas bangunan batu yang lebih tinggi itu terdapat batu nisan kecil. Kiai Banyu Bening yang mengetahui bahwa kedua tamunya tertarik kepada kedua bangunan yang terbuat dari batu itu bertanya. Apakah kalian belum pernah melihat bangunan kecil seperti itu? Belum Kiai, jawab Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles hampir berbareng. Tetapi Kiai Banyu Bening itu menyahut. Kalian tentu sudah pernah melihat di sebuah padukuhan. Bangunan seperti itu, tetapi lebih kecil, terdapat di beberapa padukuhan. Biasanya ditempatkan di luar dinding padukuhan, dipagari cukup rapat, sehingga jika diselenggarakan upacara di dalamnya, tidak akan terganggu oleh lingkungan di luarnya. Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Lemah Teles bertanya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu dalam upacara tertutup itu? Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian sebagaimana sejak semula, orang itu tertawa lagi. Katanya, kau tidak akan mengetahui makna dari upacara yang kami lakukan karena kau tidak berpegang pada ilmu yang kami yakini. Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles masih mengangguk-angguk. Tetapi Ki Lemah Teles itu bertanya lagi. Lalu, apa artinya batu nisan kecil di atas bangunan yang agak tinggi itu? Wajah orang itu tiba-tiba menjadi suram. Katanya dengan nada rendah. Itu adalah bangunan khusus yang sangat berarti bagiku pribadi. Yang dikuburkan di bawah bangunan itu adalah anakku. Anakku mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada umur 1 tahun, anakku mati terbakar. Oh, Kisambi Pitu berdesis, aku ikut berduka cita atas peristiwa itu. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Serangan itu datang demikian tiba-tiba. Ketika aku sedang bertempur, musuh-musuhku yang licik itu telah membakar rumahku. Rumahku terbakar seisinya termasuk anakku. Bagaimana dengan ibunya? Bertanya Ki Lemah Teles. Kesuraman di wajah Kiai Banyu Bening itu tiba-tiba larut. Yang kemudian nampak di wajahnya adalah senyumnya. Katanya, isteriku adalah perempuan gila. Yang datang membakar rumahku itu adalah laki-laki yang membuatnya gila. Ia lari dengan laki-laki itu dengan meninggalkan bayinya yang belum genap setahun. Bahkan kemudian dengan tidak langsung, ia telah membunuh bayi itu dengan tangan laki-laki yang buas itu. Bayiku mati dalam nyala api. Aku masih sempat mendengar bayi itu menangis meraung-raung. Namun kemudian aku sendiri menjadi pingsan. Lukaku arang keranjang. Bahkan laki-laki itu dan kawan-kawannya menyangka bahwa aku telah mati. Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk kecil. Sementara Kiai Banyu Bening itu berkata selanjutnya. Waktu itu suara tangis bayiku itu bagaikan menarik nyawaku lewat ubun-ubunnya. Mengerikan sekali, orang itu berhenti sejenak, namun kemudian katanya sambil tertawa berkepanjangan, semakin lama semakin keras. Tetapi sekarang suara tangis bayi yang terbakar itu bagiku bagaikan lagu yang sangat merdu yang terdengar bergema di langit yang didendangkan oleh peri-peri yang sangat cantik sambil melambai-lambaikan tangannya turun ke bumi untuk mengusap seluruh tubuhku yang dihangatkan oleh api yang berbau mayat itu. Wajah Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles menjadi tegang. Kengerian yang pernah dibayangkan sebelumnya itu rasa-rasanya semakin nampak menerawang di kepala mereka. Namun Kiai Banyu Bening itu masih saja tertawa berkepanjangan. Bahkan kemudian katanya, laki-laki yang telah membawa isteriku itu dan bahkan isteriku itu sendiri harus mati di dalam nyala api. Mereka telah membunuh anakku. Anakku bagiku adalah segala-galanya.
Hanya sambil tertawa berkepanjangan, semakin lama semakin keras. Tetapi sekarang suara tangis bayi yang terbakar itu bagiku bagaikan lagu yang sangat merdu yang terdengar bergema di langit yang didendangkan oleh peri-peri yang sangat cantik sambil melambai-lambaikan tangannya turun ke bumi untuk mengusap seluruh tubuhku yang dihangatkan oleh api yang berbau mayat itu. Suara tertawa laki-laki itu terdiam. Ketika Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles memandang wajahnya, mereka terkejut. Di wajah itu tidak lagi membayang tawa dan senyum. Tetapi yang nampak adalah nyala api neraka di sorot matanya. Tiba-tiba saja orang itu menggeram. Pergilah. Kau sudah terlalu banyak mengetahui tentang isi padepokan ini, yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jangan kembali lagi. Kau telah melanggar paugiran padepokan kami. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles tidak menjawab. Keduanya telah melangkah ke kuda mereka. Kemudian keduanya telah menuntun kuda mereka ke pintu gerbang itu pun terbuka. Orang yang berwajah garang, bermata tajam dan berkumis tebal itu berdiri dengan tegang di sebelah pintu. Beberapa orang dengan senjata telanjang tegak mematung memandangi Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang lewat sambil menuntun kudanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah berpacu meninggalkan padepokan yang menyimpan 1000 macam pertanyaan itu. Sambil melarikan kuda mereka, untuk keduanya menjauhi padepokan itu, Ki Sambi Pitu itu pun berkata, ternyata kita masih beruntung dapat keluar dari padepokan itu. Yang kita cemaskan itu ternyata tinggal menunggu waktu saja, berkata Ki Lemah Teles. Mengerikan sekali, sahut Ki Sambi Pitu. Kita memang harus menghentikannya, desis Ki Sambi Pitu kemudian. Nampaknya Kiai Banyu Bening itu menderita semacam penyakit yang sangat berbahaya, berkata Ki Lemah Teles kemudian. Penyakit apa? Bertanya Ki Sambi Pitu. Hatinya telah dicengkam oleh dendam yang membara. Kematian anaknya tidak pernah diikhlaskannya, sehingga hidupnya menjadi sangat gersang. Ia ingin menuntut kematian anaknya dengan kematian dan kematian. Itulah yang membayangi upacara hitam yang dilakukan oleh para pengikutnya, berkata Ki Sambi Pitu, apa yang terjadi sekarang, adalah semacam pemanasan. Pada saatnya, maka bayi-bayilah yang akan menjadi korban. Orang gila itu akan merasa sangat berbahagia mendengar jerit tangis bayi yang dikorbankannya, sebagaimana dikatakannya, seperti kidung yang didendangkan oleh peri-peri yang cantik, tetapi tidak di langit. Peri-peri itu bangkit dari pusat bumi yang kelam yang membawakan lagu-lagu kematian. Ki Sambi Pitu berhenti sejenak. Namun kemudian ia berkata, tetapi sayang, bahwa Kiai Banyu Bening tidak menantang orang-orang yang terlibat kematian bayinya dengan perang tanding. Aku bungkam mulutmu jika kau masih saja mengigau tentang perang tanding, geram Ki Lemah Teles. Ki Sambi Pitu tertawa. Namun ia menjauhkan kudanya dari kuda Ki Lemah Teles yang menggeram. Namun kedua orang itu terkejut ketika mendengar derap kaki kuda. Ketika mereka berpaling, mereka melihat 4 ekor kuda yang berpacu seperti dikejar hantu. Siapa mereka? Bertanya Ki Lemah Teles. Berhati-hatilah. Kiai Banyu Bening menganggap kita terlalu banyak tahu. Setan itu melepaskan kita dari padepokan, tetapi kemudian memerintahkan orang-orangnya memburu kita. Keduanya justru memperlambat derap kaki kuda mereka, seakan-akan mereka justru sengaja menunggu ke-4 orang berkuda itu. Kita belum tahu siapa mereka dan untuk apa mereka memburu kita. Tetapi sebaiknya kita tidak berprasangka buruk lebih dahulu. Mungkin mereka bukan dari padepokan Kiai Banyu Bening, berkata Ki Sambi Pitu kemudian. Dalam pada itu, ke-4 orang berkuda itu memacu kudanya semakin cepat. Ketika mereka berhasil menyusul Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang memang memperlambat derap lari kudanya, maka 2 orang di antara mereka justru mendahului. Kemudian setelah keduanya berada di depan, maka mereka memberi isyarat, agar Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu berhenti. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan itu pun menarik kendali kuda mereka sehingga sejenak kemudian, mereka pun telah berhenti. Turunlah. Perintah salah seorang di antara kedua orang yang mendahului Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Ternyata orang itu adalah orang yang berwajah garang, bermata tajam dan berkumis tebal, yang berada di pintu gerbang padepokan Kiai Banyu Bening itu. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun kemudian meloncat turun dari kuda mereka. Dengan tenang keduanya telah mengikat kuda mereka pada sebatang pohon perdu. Demikian pula ke-4 orang yang memburu mereka. Keempat-empatnya pun telah meloncat turun serta mengikat kuda-kuda mereka pula.
Kisanak, berkata orang berkumis tebal itu. Suaranya mengguntur menggetarkan selaput telinga, ternyata kalian terlalu banyak bertanya, sehingga kalian pun mengetahui banyak tentang padepokan kami. Tetapi bukankah Kiai Banyu Bening menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Sahut Ki sambil pitu. Kiai Banyu Bening kadang-kadang memang kehilangan kendali. Jika seseorang memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, maka di luar sadarnya, ia pun selalu menjawabnya. Jadi, bertanya Ki Lemah Teles. Pengertianmu yang banyak tentang padepokan kami akan sangat membahayakan kami. Karena itu, maka kalian tidak boleh menyebarkan apa yang telah kalian ketahui itu kepada orang lain, berkata orang berkumis tebal itu. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami berjanji untuk tidak menyebarluaskan pengertian kami tentang padepokan Kiai Banyu Bening. Sekedar janji sebagaimana kau katakan itu, tidak cukup Kisanak, berkata orang berkumis tebal itu pula. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kau harus diam untuk selama-lamanya, jawab orang itu. Maksudmu, desak Ki Lemah Teles. Kalian harus dibunuh. Kedua orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian Ki Lemah Teles pun berkata, jika kau akan membunuhku, maka kau akan aku bunuh lebih dahulu. Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi kemudian ia pun tertawa. Suaranya meledak-ledak seperti petir yang menyambar-nyambar di langit. Heh, bentak Ki Lemah Teles. Kenapa kau tiba-tiba menjadi gila? Orang itu tiba-tiba saja terdiam. Matanya menyala seakan-akan memancarkan api. Kaulah yang benar-benar gila. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Tentu saja aku tahu. Kau adalah budak-budak kecil di padepokan orang yang berbangga dengan sebutan Kiai Banyu Bening. Heh, apakah kau tahu artinya Banyu Bening? Cukup, orang itu berteriak, sebaiknya kau sebut nama ayah dan ibumu. Sebentar lagi kau akan mati. Sudah aku katakan, kau yang akan mati. Apakah kau tuli? Ki Lemah Teles pun berteriak pula. Namun Ki Sambi Pitu berkata dengan nada yang lebih rendah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Kiai Banyu Bening? Apakah yang aku ketahui tentang padepokan itu cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh? Setiap orang yang tidak dikehendaki oleh Kiai Banyu Bening akan mati, jawab orang itu. Kisanak, berkata Ki Sambi Pitu, agaknya peristiwa yang terjadi atas bayi Kiai Banyu Bening itu telah menghantuinya sepanjang hidupnya, sehingga nalar budinya tidak lagi dapat menilai baik dan buruk. Jangankan kehilangan bayinya dengan cara yang sangat mengerikan, sedangkan orang yang merasa kesepian di hari-hari tuanya dapat kehilangan akal pula. Gila kau Sambi Pitu. Geram Ki Lemah Teles. Namun Ki Sambi Pitu itu tidak menghiraukannya. Dengan nada rendah ia berkata selanjutnya. Apakah Kiai Banyu Bening tidak dapat menemukan istri serta laki-laki yang mengajaknya pergi itu? Kiai Banyu Bening tidak membutuhkannya lagi. Mereka yang harus bertanggung jawab atas kematian bayi itu. Kiai Banyu Bening tidak seharusnya mencari korban untuk melepaskan kemarahan dan kekecewaannya. Kau tidak usah mengguruinya. Jika keduanya dapat diketemukan, maka ia tentu sudah menuntut tanggung jawab itu. Tetapi keduanya telah menghilang setelah mereka mengetahui bahwa Kiai Banyu Bening masih tetap hidup. Apalagi peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum perguruan Kiai Banyu Bening berdiri. Kau tahu, siapakah nama laki-laki itu? Bertanya Ki Sambi Pitu. Orang itu menggeleng. Katanya, tidak. Seandainya aku tahu, tidak ada perlunya aku menyebut di hadapanmu. Baiklah, Kisanak. Kau telah melengkapi pengenalanku atas Kiai Banyu Bening. Sekarang perkenankan aku melanjutkan perjalanan, berkata Ki Sambi Pitu. Tidak, tiba-tiba orang itu membentak, kalian berdua tidak akan pernah keluar dari lingkungan dan kuasa kami. Kalian berdua akan mati. Aku bunuh kau, geram Ki Lemah Teles, kemudian aku tantang Kiai Banyu Bening untuk berperang tanding. Agaknya kau benar-benar gila. Kau kira siapa Kiai Banyu Bening itu, heh? Sehingga kau berani menantangnya untuk berperang tanding, geram orang berkumis tebal itu, menyebut namanya saja kau harus mendapat izin dan palilahnya. Ki Lemah Teles tertawa. Suaranya meledak-ledak tidak kalah dari suara tertawa orang berkumis tebal itu. Katanya, apakah kau kira Kiai Banyu Bening itu memiliki kelebihan?
Jika ia benar-benar memerintahkan membunuhku, aku benar-benar akan datang kepadanya dan menantangnya berperang tanding seperti yang aku katakan itu. Kau tidak akan sempat melakukannya. Kau akan mati sekarang juga. Jangan membantah. Kau yang akan mati sekarang. Sayang, kau tidak sempat melihat aku membantai Kiai Banyu Keruh itu besok atau lusa karena kau akan mati. Karena itu, pergilah. Kembalilah kepada kiaimu itu. Katakan bahwa kau masih ingin hidup untuk melihat bagaimana aku membunuh Banyu Bening yang gila itu. Ki Lemah Teles berteriak semakin keras. Wajah orang berkumis tebal itu bagaikan tersentuh api. Karena itu tanpa menjawab lagi, ia pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Ketika keempat orang itu bergerak mengepung Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles itu masih berteriak. Kalian benar-benar gila. Jika kalian mati, jangan salahkan aku. Orang berkumis tebal dan berwajah garang itu tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta, maka ia mulai menyerang Ki Lemah Teles. Sedangkan kawan-kawannya pun mulai bergerak pula mendekati salah seorang dari kedua orang yang telah datang ke padepokan mereka itu. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Orang berkumis tebal yang marah itu segera mengerahkan kemampuannya. Ia benar-benar ingin segera membunuh Ki Lemah Teles yang telah berani menghina pemimpin padepokannya yang sangat dihormatinya. Agaknya orang berwajah garang dan berkumis tebal itu termasuk salah seorang kepercayaan Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka dengan hentakan-hentakan ilmunya ia mampu mengejutkan Ki Lemah Teles. Apalagi seorang kawannya telah membantunya. Seorang yang juga bukan orang kebanyakan. Sementara itu, dua orang yang lain telah bertempur melawan Ki Sambi Pitu. Keduanya berusaha memecah perhatian Ki Sambi Pitu dengan menyerang dari arah yang berlawanan. Tetapi Ki Sambi Pitu adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia tidak menjadi bingung meskipun dua orang lawannya itu justru berdiri di arah yang bertentangan. Orang berkumis tebal itu tidak menduga bahwa orang yang mengaku pedagang yang mencari barang-barang dagangan itu untuk beberapa lama mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan Ki Lemah Teles itu sekali-sekali justru telah mendesak lawannya meskipun mereka berdua. Bahkan dengan lantang Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Nah, sekarang kita akan bertaruh, siapa yang akan terbunuh di pertempuran ini?" Orang berkumis tebal itu tidak menjawab. Namun Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Marilah kita letakkan taruhan kita lebih dahulu. Uang, pendok keris atau timang, tetapi harus dari emas seperti timang yang aku pakai ini. Siapa yang tetap hidup boleh memiliki taruhan itu." "Setan kau," geram yang berwajah garang dan berkumis tebal itu. Matanya yang tajam bagaikan menyala memandang Ki Lemah Teles yang menantangnya bertaruh itu. "Baiklah jika kau menolak," berkata Ki Lemah Teles. "Nampaknya kau menyadari bahwa kau tidak akan dapat menang meskipun kau dibantu oleh seorang kawanmu." Orang berkumis tebal itu tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat. Seorang kawannya pun berusaha untuk mengimbangi kecepatan gerak orang berkumis tebal itu. Namun pertahanan Ki Lemah Teles sama sekali tidak terguncang karenanya. Bahkan Ki Lemah Teles yang berilmu tinggi itu semakin lama justru semakin mendesak lawan-lawannya. Dengan tangkasnya Ki Lemah Teles telah meloncat menghindar ketika orang berkumis tebal itu melenting dengan cepat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Namun dalam pada itu, lawannya yang lain telah memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya mengarah kening. Ki Lemah Teles dengan cepat bergeser ke samping. Tetapi demikian kaki lawannya yang berputar itu hampir menyambar keningnya, maka ia pun segera menjatuhkan diri. Tetapi justru kakinya dengan cepat serta dilambari dengan tenaganya yang besar, menyapu menebas kaki lawannya yang dipergunakannya sebagai tempat bertumpu. Dengan derasnya, kaki itu bergeser. Justru karena itu, maka orang itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Karena itu, maka dengan keras ia telah terbanting jatuh di tanah. Namun dengan cepat pula orang itu melenting berdiri. Tetapi Ki Lemah Teles bergerak lebih cepat. Ki Lemah Teles justru telah bersiap sepenuhnya. Demikian orang itu bangkit, maka kakinya telah menyambar dada. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika Ki Lemah Teles siap memburunya, maka lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya. Sambil meloncat maju, maka tangannya yang kuat telah terayun ke arah pelipisnya. Namun Ki Lemah Teles bergerak lebih cepat. Dengan loncatan ke samping, maka pukulan tangan itu tidak menyinggung tubuhnya sama sekali.
Dengan demikian, maka kedua orang lawan Ki Lemah Teles itu telah semakin meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Tetapi memang tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan dan kemudian membunuh orang itu. Dalam pada itu, Ki Sambipitu pun telah bertempur melawan dua orang lawannya pula. Dua orang yang memiliki kemampuan untuk bertempur cukup tinggi. Namun keduanya telah benar-benar berada di dalam genggaman tangan Ki Banyu Bening. Jadi apa yang dikatakan oleh Ki Banyu Bening bagi mereka adalah paugeran. Karena itu, mereka sama sekali tidak sempat mempergunakan akal mereka. Ketika Kiai Banyu Bening memerintahkan mereka untuk membunuh, maka mereka pun telah menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi lawan yang mereka hadapi adalah Ki Sambipitu. Seorang yang benar-benar berilmu tinggi. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera mengalami kesulitan. Betapapun mereka berusaha, tetapi serangan-serangan mereka tidak pernah menyentuh sasaran. Bahkan kemudian ternyata bahwa serangan Ki Sambipitu pun yang justru lebih dahulu mengenai tubuh lawannya. Seorang dari kedua lawannya itu telah terpelanting ketika tangan Ki Sambipitu terayun tepat mengenai tengkuknya. Orang itu jatuh tersungkur dengan kerasnya. Wajahnya yang terjerembab telah terluka oleh goresan-goresan kerikil yang terserak di jalan. Debu dan tanah yang melekat membuat wajahnya menjadi kotor dan berdarah. Tetapi orang itu masih bangkit sambil menggeram. Diusapnya wajahnya dengan tangannya. Sementara mulutnya yang juga berdarah itu mengumpat-umpat. Ki Sambipitu sempat tertawa melihat wajah orang itu. Bahkan sambil bergeser menghindari serangan lawannya yang seorang lagi, ia berkata, "Heh, dari mana kau mendapatkan topeng yang menarik itu?" "Aku koyak mulutmu," geram orang itu. Ki Sambipitu tertawa semakin keras. Katanya, "Jangan terlalu garang. Jagalah agar luka-lukamu tidak terlalu mengeluarkan darah." Kemarahan orang itu serasa membakar ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Sementara kawannya yang seorang lagi telah meloncat menyerang pula. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tetapi kedua lawan Ki Sambipitu semakin lama menjadi semakin tidak berdaya. Tetapi keduanya tidak segera menyerah. Hampir berbareng keduanya telah menarik keris mereka dari urangkanya yang terselip di punggung. Ki Sambipitu melihat kedua ujung keris itu dengan dada yang berdebar-debar. Setapak ia melangkah surut, sementara lawannya yang wajah tersuruk ke dalam tanah itu menggeram. "Kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu. Kalian telah mendahului mempergunakan senjata," berkata Ki Sambipitu. "Kau mulai menyesali tingkah lakumu," geram lawannya yang lain. Ki Sambipitu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika kalian tergores ujung kerisku, itu bukan salahku." Kedua orang itu justru tertegun melihat Ki Sambipitu juga menarik kerisnya. Sebuah keris luk 11 yang manis buatannya. Pamornya nampak berkeredipan seakan-akan menyalakan cahaya yang kehijau-hijauan. Tetapi kedua orang itu tidak sempat merenungi senjata lawannya. Ketika keris itu mulai berputar, maka mereka pun segera menyadari bahwa mereka benar-benar akan bertempur habis-habisan. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun telah bertempur dengan garangnya. Kedua lawannya memang tidak banyak mempunyai kesempatan. Beberapa kali serangannya telah mengenai tubuh lawan-lawannya. Meskipun sekali-sekali tubuhnya juga tersentuh serangan lawannya, tetapi serangan itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Orang yang berkumis tebal itu setiap kali harus berdesis menahan sakit. Wajahnya seakan-akan telah menjadi lembab. Beberapa kali tangan Ki Lemah Teles telah mengenai wajahnya, seakan-akan Ki Lemah Teles sengaja menampar mulutnya sehingga berdarah. Ketika orang berkumis lebat itu melihat kawan-kawannya yang bertempur melawan Ki Sambipitu telah menggenggam kerisnya, maka ia pun telah menarik senjatanya pula. Bukan sebilah keris seperti yang lain, tetapi sebilah parang yang besar. Sedangkan kawannya memang bersenjata keris sebagaimana yang lain. Ki Lemah Teles yang melihat lawan-lawannya bersenjata, maka ia pun telah menggenggam senjatanya pula. Seperti senjata Ki Sambipitu, maka Ki Lemah Teles telah menggenggam sebilah keris, tetapi lurus dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari kebanyakan keris. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.